Saudari yang terkasih, salah satu keprihatinan dunia saat ini adalah merebaknya ketidakpedulian. Orang cenderung memikirkan kepentingan dirinya sendiri, kurang peduli pada hidup sesama dengan dalih, untuk memikirkan diri dan keluarga sendiri saja sudah repot, apalagi memikirkan membantu orang lain. Setiap orang punya urusan dan tanggung jawab sendiri, maka uruslah urusan masing-masing. Untuk itulah tak heran ada gap sosial yang besar. Bagaimana mungkin diberitakan di negeri yang makmur ada orang mati kelaparan karena busung? Bagaimana mungkin di negeri dengan hutan yang penuh binatang, sungai yang subur ikan, dan laut yang kaya tak terhingga ada orang mati karena kekurangan gizi? Bagaimana mungkin di kota modern dengan berbagai fasilitas rumah sakit berteknologi maju, ada orang mati karena tak mendapat pelayanan kesehatan? Bagaimana mungkin di negara yang memiliki sekolah yang maju, ada orang yang masih tak mendapat akses pendidikan dengan pantas? Bagaimana mungkin berita media Januari 2019 memuat harta 26 orang terkaya di dunia setara dengan kekayaan dari separuh penduduk dunia 3,8 miliar orang? Bukankah ini salah satu akibat dari ketidakpedulian global? Banyak orang mungkin berteriak, "Mengapa kalian tidak peduli pada kami? Mengapa kamu tidak membantu aku?" Bisa jadi jawabannya, apa urusan kamu dengan aku? Uruslah hidupmu sendiri, tanggung jawabmu sendiri. Itulah tendensi satanik, di mana orang menjadi egois. Itulah teriakan setan pada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, Yesus orang Nazaret?" Yesus adalah pribadi yang peduli, tak tahan pada penderitaan sesama. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasih. Kadang kita miris mendengar atau membaca kabar ada pembagian sembako, antri, dan dalam pembagian sembako ada korban karena orang berdesak-desakan, tidak peduli satu sama lain, dan yang terjepit, yang lemah, bahkan tak jarang ada korban jiwa. 5 tahun yang lalu di gereja ini dibagikan kitab suci secara cuma-cuma supaya umat membaca kitab suci. Ada 5.000 kitab suci. Maka setelah misa Krisma, misa sebelum Kamis Putih, dibagikan 1.000 kitab suci di gereja ini, dan diantaranya ada juga kitab suci untuk anak-anak. Maka diberitahu semua akan kebagian kitab suci dewasa di sini, kitab suci anak-anak. Menurut laporan panitia, ada anak yang tersikut oleh orang tua karena berjuang mengambil kitab suci untuk cucunya, sementara anak terdesak dan tidak mendapat apa-apa. Untuk hal suci saja ketidakpedulian terjadi di sana, karena orang memikirkan diri sendiri. Pada tanggal 13 Oktober 2011 di Fushan, Guangdong, Cina, ada kecelakaan seorang anak berusia 2 tahun yang lepas dari kontrol orang tua, tertabrak mobil dan tergilas mobil, dan 2 kali tergilas mobil karena ada 12 orang yang lewat di situ. Sementara anak kecil sekarat, tidak ada yang peduli satu orang pun sampai tergilas untuk kedua kalinya. Sampai ada seorang wanita pemulung berusia 57 tahun menariknya dan berteriak-teriak, "Ini anak siapa?" Itu di luar negeri, terjadi 10 tahun yang lalu. Di sini dan kini banyak orang yang menderita karena malapetaka, penyakit COVID-19, gempa bumi, kecelakaan, banjir, longsor. Adakah orang yang tidak peduli seperti orang yang lewat di depan anak sekarat di Cina 10 tahun lalu? Ada. Adakah orang yang peduli seperti wanita pemulung yang menolong? Syukur kepada Allah, ada. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang peduli,
yang mempunyai hati yang mendengarkan bisikan Allah yang peduli. Saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah Tuhan yang peduli pada manusia. Allah mendengarkan jeritan manusia dan mengutus para nabi. Salah satunya adalah Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Dan Musa dalam bacaan pertama menjanjikan menurut sabda Allah, ada seorang nabi besar sepertinya yang mempunyai kuasa luar biasa yang akan juga membawa manusia melalui Paskah, pembebasan manusia dari dosa, yaitu Yesus sendiri. Musa mengharapkan kepada umat untuk memiliki hati yang mendengarkan, supaya roh baik hidup di dalam dirinya. Roh disebut jahat, iblis, karena roh tidak mau mendengarkan Allah dan memberontak terhadap Allah, maka menjadi roh jahat. Yesus memperwartakan Injil yang disertai dengan berbagai mujizat, seperti orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan orang kerasukan roh jahat selamat. Itulah kepedulian Yesus. Ia datang memerangi ketidakpedulian manusia karena dirasuki oleh roh jahat. Iblis yang tidak pernah peduli, protes pada Yesus, apa urusanmu dengan kami? Iblis mengakui Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Yesus bukan hanya Mesias diwartakan oleh Markus, tetapi yang kudus, sebutan untuk imam besar yang mempunyai kuasa dari Allah, imam agung, yang datang untuk membinasakan iblis yang telah menjerumutkan manusia menjadi jahat dan berdosa. Justru karena kepedulian Yesus, ia menghardik iblis. Diam, keluarlah daripadanya. Yesus seakan berkata, ini urusanku. Aku datang untuk menyelamatkan manusia. Yang kamu ganggu, yang kamu goda, aku menyelamatkan manusia dari kuasa dan godaan iblis. Aku peduli dengan hidup orang yang kamu ganggu. Enyahlah daripadaku. Saudara-saudari yang terkasih, Allah peduli akan umat manusia. Allah tidak meninggalkan kita. Allah bukan Allah yang tidak peduli. Itulah kalimat pertama pesan Sri Paus Fransiskus pada hari perdamaian sedunia ke-49, 1 Januari 2016, 5 tahun lalu. Ia mencermati ketidakpedulian ini telah menyebar ke seluruh dunia. Katanya, jelaslah kepedulian bukanlah sesuatu yang baru. Setiap periode telah mengenal orang-orang yang menutup hati mereka terhadap kebutuhan orang lain, yang menutup mata mereka terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Jenis pertama ketidakpedulian dalam manusia adalah ketidakpedulian pada Allah, yang kemudian menyebabkan ketidakpedulian pada sesama dan ketidakpedulian pada lingkungan. Sebagai akibatnya, kita merasa bahwa kita tidak berhutang pada apapun kepada siapapun kecuali pada diri sendiri. Sri Paus Fransiskus mengajak kita untuk mengubah jalan hidup dari ketidakpedulian satanik menuju belas kasih angelik bagaikan malaikat yang ditandai oleh kepedulian ilahi pada Allah dan dari Allah, yang mendorong bela rasa pada sesama dan alam karena mempunyai hati yang mendengarkan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, saat ada kebutuhan, suara satanik akan berkata, mohon maaf, ini bukan urusanku. Tapi bisikan angelik berkata, ini juga tanggung jawab. Dengan semangat kepedulian ilahi, marilah kita berbela rasa, karena kita mempunyai kekayaan spiritual, entah melalui doa dan karya, atau dengan berbagi rezeki dan materi untuk mereka yang mengharapkan bantuan.
Bela rasa sejati lahir dari kepedulian kita pada Allah, mendengarkan Allah. Saya peduli pada suara dan kehendak Allah, karena Allah peduli pada manusia. Bela rasa tumbuh dalam diri orang yang mempunyai hati yang mendengarkan Allah.